Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube baru sama saya Firzatul Akbar. Nah, kali ini saya mau bikin sebuah segmen. Nama segmennya itu 20-an. 20-an itu kita tuh ngebahas tentang gimana sih pola pikir anak-anak 20-an. Saat ini saya sedang bersama dengan Bagus ya. Nah, iya. Jadi Bagus ini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Mula Warman di Fakultas Pertanian. Mungkin bisa dideskripsikan sedikit gimana Gus? Apa nih? Ini sebetulnya kalau aku nanggapi sedikit ya boleh nih. Sebetulnya bagus nih ya, pas pembahasan 20-an ya. Nah, umurku baru mau 20. Oh, baru mau 20. Enggak lah, muda betul aku. Muda sekali Anda. Angkatan 17 aku cuy. Enggak. Pas lah kalau misalnya. Dan saya hampir percaya dong. Iya Kak. Mudanya aku. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ini ya bicara tentang anak-anak umur 20, ya kalau aku sih betul yang kamu bilang tadi, kuliah, kesibukanku ngampus, sama aku nih ya memang sibuk di organisasi gitu. Jadi keseharianku ya selain ngampus berkecimpung di organisasi, ya sama tipis-tipis ada job-job juga, tapi memang arahku lebih fokus di organisasi. Karir kemarin ya. Organisasi apa sih? Nah, internal, eksternal? Aku internal sama eksternal. Ada internal itu gimana? Nah, internal sama eksternalnya apa sih maksudnya gitu? Nah, oke. Misalnya, tapi aku boleh nanya dah ini? Boleh. Nah, satu pertanyaanku nih, tempatnya bagus betul nih di mana ini, Kak? Betul. Ini setupnya keren tempatnya betul. Apa? Ini bagus sekali. Ini namanya kawal lawas. Kawal lawas. Dari kawal-kawal yang sudah lawas dan pengen buka kedai, cuman nggak bisa buka kelamaan kelawasan, jadi namanya kawal lawas. Nah, tempatnya di Jalan Perjuangan 2, dekat Universitas Mula Warman, Samarinda. Nah, jadi kita ngonten di kafe bebas ya. Kedai, apa? Di pinggir di kedai, di pinggir jalan nih. Langsung nih aku baru sekali juga nih diundang kayak gini, asik. Ya. Bisa sambil berapa loh? Boleh. Nah, apa? Jadi nah aku ini di kampus Unmul, Fakultas memang Pertanian. Nah, kalau memang kita coba bicara tentang organisasi ya sekumpulan orang yang mempunyai visi misi yang sama. Nah, di situ mereka punya struktur untuk mewujudkan visi misi. Nah, di kampus itu kalau bicara tentang organisasi, banyak organisasi kedaerahan, organisasi komunitas dan organisasi lain. Cuman kita bicara tentang lebih spesifik ke organisasi kemahasiswaan. Nah, ada juga tuh organisasi bidang kemahasiswaan atau disingkat tuh biasanya Ormawa. Kalau di kampus itu biasa dikenal itu pas baru masuk, kalau bilangnya ada BEM, ada himpunan. Nah, itu dia masuk ke Nah, BEM itu dia Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, biasa membidangi tentang mengeksekusi segala sesuatu lah yang ada di kampus, pergerakan isu-isu. Nah, itu ranah-ranah di BEM. Nah, kalau kita masuk kampus ya ada dua organisasi memang di kampus. Secara tipenya ada yang internal, bersifat internal, dan kemudian ada juga yang dia bersifat lebih eksternal, atau dia nggak memandang fakultas apa, jurusan apa, dia bisa bersatu di situ dari berbagai macam background. Nah, berarti yang dimaksud internal ini yang organisasi yang lingkupnya tuh hanya di dalam satu kampus yang sama. Jadi kalau eksternal dia lebih ke bebas, luas. Luas ke satu kampus. Ini kamu di Unmul, ada yang di Politeknik misalnya. Itu bisa gitu ya? Bisa. Mau kamu biasanya apa itu? Nah, itu bebas tuh. Mau kampus dari mana aja, Kak. Mau kamu kampus di ujung sana kan, di Merauke, Kak. Semua. Nah, kalau kita bisa tergabung di satu organisasi eksternal tadi ya kita menjadi organisasi eksternalnya. Gimana? Yang disebut organisasi eksternal itu contohnya apa tuh? Nah, kalau itu yang bermacam-macam. Ada, kalau aku ikut GMNI, singkatan dari Gerakan Mahasiswa Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi misalnya kita bedah nih kan, Bung Firja mungkin juga tergabung di organisasi internal kampus juga kan? Alhamdulillah. Gimana, Bung? Cuman sekarang sudah tidak. Saya realistis. Nah, cuman maksud itu kayak gini. Kami ini kan bergerak di organisasi.
Cuman yang orang lain lihat, yang dilihat orang itu ngapain sih di organisasi? Apa sih yang dicari di organisasi? Kenapa sih ada sekelompok orang itu yang pengen banget sebenarnya ngerasa organisasi kampus itu penting gitu. Iya. Karena kalau yang aku lihat ya, yang kalau berdasarkan teman-temanku yang di luar organisasi, dia ngeliat, ngapain sih organisasi ini? Apa sih feedbacknya buat dia? Feedbacknya misalkan nih kamu apa kegiatan-kegiatan kampus kan, kayak jalankan seminar misalkan atau demo atau, tapi feedbacknya buat diri sendiri itu apa? Nah, apa ini yang perlu kita coba bedah hari ini, menerjemahkan apa sih yang misalnya mungkin jadi pertanyaan publik kan seperti itu. Padahal di dalam organisasi itu banyak. Kalau aku merasakan selama ini itu salah satunya dapat. Tapi enggak kita sebetulnya kulihat outputnya itu banyak berimbas kepada kehidupanku. Nah, kalau kita bedah satu-satu dari organisasi internal dulu ya. Di kampusku, di fakultasku organisasi kan terbagi dua tadi, internal itu ada di fakultas. Nah itu begitu kita masuk, himpunan mahasiswa apa nah gitu. itu ada himpunan mahasiswa, ada BEM. Nah begitu kita masuk di kampus, itu kita pasti akan melihat organisasi internal kampus kita di fakultas, ada himpunan, ada BEM. Nah di situ kita melihat bahwa kenapa kemudian kita harus berorganisasi gitu. Kalau aku dulu melihatnya, kenapa kemudian kita berorganisasi, aku dikenalkan dulu di organisasi internal. Nah, pada saat itu motivasiku, dikenalkan oleh? Nah, pasti oleh ya ibaratnya orang-orang yang memang sudah masuk duluan. Ya, berarti dari senior lah ya, karena tingkat gitu ya. Orang-orang yang kenapa kok kamu kok bisa mau terjun ke organisasi itu? Nah, begini yang aku lihat di landasan apakah karena kayaknya masuk akal deh apa yang ngomongin kakak tingkat kita misalkan. Misalnya. Kayak apa? Apa karena banyak ceweknya? Enggak. Jadi ya bisa jadi. Nah, kalau yang aku lihat di organisasi jadi seperti ini, Jak. Kita berkehidupan ya. Kita berkehidupan, kalau bilang senior-senior bilangnya sih banyak menambah pengalaman, wawasan, relasi. Tapi hari ini, ya? Nah itu kan doktrinisasi. Tapi hari ini kita berbicara lebih ke realitanya. Nah kalau aku melihat bahwa memang organisasi ini dia nggak memberikan apa-apa. Dia nggak akan pernah memberikan apa-apa, tapi kita yang mencari di dalamnya. Apa yang kita mau? Kalau kita cuma mau hanya sebagai pengikut, ya kita hanya sebagai pekerja. Tapi kalau kita memahami seperti apa jalur politik, jalur lobby-lobby, negosiasi, berkomunikasi, komunikasi politik yang pas, kemudian etika politik, dan kemudian kita mampu daripada menyerap apa yang biasanya tuh diorganisasikan itu secara tidak langsung ya, sebetulnya itu memberi pelajaran ke kita. Tapi orang menganggap ngapain kok gini-gini aja, yang artinya dia belum bisa mendapatkan apa sih yang ada di dalam situ. Dia nggak mempelajari, dia hanya sebatas ikut berseremonial atau berpartisipasi. Nah, kalau aku contohnya, aku bisa berbicara di sini secara jam terbang pun dari organisasi itu mempengaruhi aku. Dan contohnya salah satu ya aku bisa berbicara lah hari ini kan, mungkin di organisasi juga kan bertemu banyak orang, di forum-forum kita pasti secara jam terbang akan dilatih untuk kemudian bagaimana kita menghadapi forum-forum. Nah itu, jadi kalau yang aku lihat bahwa intinya itu ya memang kita yang mencari sendiri. Kalau kita kan banyak tuh bidang ilmu yang tidak pernah ada di kelas, misalnya bidang ilmu tentang bagaimana, ini kan bicara tentang kita bertemu orang lain atau kita bekerja sama dengan orang lain, team working, network. Nah di situ ada pembelajaran di situ yang memang kita nggak dapat di kelas. Itu memang terkhusus kelas-kelas eksakta ataupun saintek gitu ya. Kalau misalnya kelas sosial, ranah-ranah memang masih ada lah. Cuman hari ini ya kita coba geser, kita coba masuk ke dalam. Nah misalnya gini, misalnya gini,
di ilmu, di bidang aspek keilmuan itu ada yang namanya kepemimpinan, ya. Nah, banyak yang bilang, pakar-pakar juga bilang bahwa memimpin itu adalah seni. Nah, kalau aku mau dapat ilmu kepemimpinan, apakah itu hanya bisa langsung dari seminar, baru aku bisa mengetahui seperti apa sih cara memimpin yang pas, seperti apa sih cara kita mengatur nih, kita mengemudi yang di belakang kita nih banyak orang. Nah, kalau kita mau mendapatkan ilmu kepemimpinan, ya kita masuk organisasi, ya kita menjadi, mungkin pernah salah satunya menjadi jabatan strategis, memimpin sekelompok orang, mengatur. Nah, di situ kan pasti ada manajemen konflik, bagaimana si A, si B berkelahi, kita yang mengatur, bagaimana cara etika kita mengaktifkan kembali sumber daya manusia, bagaimana cara kita kemudian melobi, bagaimana cara kita mengatur manusia untuk mau menuruti apa yang kita suruh, karena itu sudah masuk kepada ilmu yang dimana bagaimana kita bisa mempengaruhi manusia. Nah, kalau kita bisa mempengaruhi manusia, kan di situ artinya kita nah, bisa gini, aku duduk di sini. Mempengaruhi manusia ini untuk mencapai tujuan yang disepakati atau yang kita inginkan. Nah, itu kan kita di organisasi pun secara tidak langsung kan diajari berpolitik. Artinya politik itu kan adalah cara kita untuk mendapatkan tujuan. Misalnya, aku nih mau minumanmu nih, Jak. Tapi aku secara tidak langsung aku nggak mau ngomong gitu, nah. Aku pengen kamu yang ngasih. Nah, aku pengen pakai cara-cara itu untuk mendoktrin kamu, mengintervensi dan mempengaruhi. Haus ya? Itu kayaknya harus diminum. Oh iya, ada ya? Ada masing-masing ya kan? Tadi kan secara halus nih, sebenarnya kan disinggung. Oh, itu jadi fungsinya organisasi. Nah, ini salah satu ya. Jadi ini boleh diseruput sedikit lah. Boleh. Sambil banyak juga boleh. Tunggu sebentar nih, asli tuan rumah. Tuh, bentar ya, nanti kita sambung tadi tentang apa manfaat di organisasi. Sambil diseruput bentar. Nah, jadi kan tadi salah satu daripada organisasi itu secara umum yang ku deskripsikan bahwa dia memberikan banyak jam terbang serta pengalaman ketika kita mau mempelajari ini pengalaman tentang apa. Oh, ternyata ini ilmu kepemimpinan gitu. Ketika kita tidak ingin membatasi diri kita bahwa sebenarnya kita itu mampu untuk melakukan satu hal, tapi kita ada pikiran kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, jadi organisasi ini yang kutangkap ya, mungkin adalah wadah kita untuk bisa mengekspresikan atau menjawab keraguan dari hal-hal yang kita sebenarnya bisa lakukan. Ya, itu kan? Mungkin sebagai salah satu. Ya, yang intinya berarti organisasi ini wadah, tergantung dari orangnya. Nah, wadah ini sudah menyediakan banyak banyak tempat. Salah satunya bisa membuat kamu berpeluang menjadi pemimpin, belajar menjadi pemimpin, atau belajar menjadi pengikut, atau belajar menjadi jembatan. Nah, mau jadi apa kamu di situ ya, kamu yang wadah ini sudah ada, tinggal kita aja yang bisa seberapa dewasa kita mau menjadi apa di situ. Ya kan? Nah, organisasi dia kan wadah, dan organisasi ini banyak wadahnya. Ada wadah ideologis, nanti kita bahas organisasi eksternal. Dia tuh hanya mewadahi kita mau jadi apa di situ. Nah, kembali coba kita bedah manfaat. Secara umum tadi adalah memberi kita pengalaman dan jam terbang. Itu secara umum, tapi secara lebih spesifiknya adalah di dalam situ ada ilmu kepemimpinan, ilmu komunikasi, ilmu relasi, kemudian ada ilmu etika moral, dan kemudian berbagai macam ilmu yang kalau kita telaah itu ada di dalam organisasi secara tidak langsung. Kalau misalnya orang nggak sadar ya dia merasa dia nggak dapat apa-apa, tapi minimal sebetulnya dia sudah bertemu banyak orang, dia mendapat relasi, dia mendapatkan kenalan, dia mendapatkan ternyata begini cara-cara kerjanya. Nah, minimal dia dapat pengalaman. Nah, cuman maksud itu gimana ya?
Itu kan manfaat secara umum yang udah pasti didapat. Cuman kalau kita nggak bisa pungkirin ya, dilihat makin kesini sebenarnya organisasi itu lebih untuk anak-anak di bawah jiwa muda ini sudah lebih meninggalkan organisasi. Maksudnya kayak menganggap organisasi ini kayaknya kuno deh, kayaknya apaan sih? Maksudku yang kamu lakuin itu kayak ikut demo misalkan. Nah, itu kan kalau secara orang lihat ngapain sih ikut demo kayak gitu? Ya, Nggak ada feedback buat diri sendiri, nggak dapat uang, nggak dapat, malah capek panas-panasan, malah apa sih buat pribadi tuh ngapain sih? Gosong ditangkap polisi ya kan. Nah, bahkan ada yang dipenjara sampai sekarang belum keluar. Nah, ini kita sebenarnya luas pembahasan Kenapa ini. itu? Maksudnya kenapa kok sampai mau itu mengorbankan diri sendiri gitu? Gitu. Nah, sebenarnya luas pembahasan ini yang mungkin coba aku rangkum secara singkat. Jadi tadi pertama adalah di zaman sekarang, kalau misalnya ditanya sudah nggak realistis lagi terkait organisasi gitu. Nah, justru aku melihat bahwa itu terbalik, bahwa organisasi pun mengikuti perkembangan zaman. Teknologi dia disuruh buat bitly, data mendata dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dibilang hari ini banyak orang yang nggak terlalu minat dengan organisasi, nah artinya itu sebuah pemahaman ataupun pergeseran budaya. Nah, pergeseran budaya yang melihat bahwa melihat sebelah mata terkait organisasi. Nah, itu yang perlu kemudian kita komunikasikan, coba kita bedah lagi apa manfaatnya. Nah, jadi di awal sudah banyak itu kan manfaatnya, tergantung kawan-kawan sendiri. Kalau kawan-kawannya acuh tak acuh ya. Tapi secara pribadi yang kamu pengen cari di organisasi itu apa sih? Nah, karena ini ya gini, secara pribadi bukan secara yang lain. Nah, secara pribadi itu gini, karena gini, waktu itu dia nggak pernah bisa diulang. Ya. S1 itu hanya sekali, sarjana S1 itu ya secara umum dia hanya sekali. Dan aku pernah berpikir bahwa dulu pada saat SMA, wah kenapa ya aku nggak mengikuti lomba ini? Padahal aku bisa juara di situ. Kalau misalnya aku ikut, kenapa ya aku nggak mengikuti di sini? Padahal aku dapat relasi, aku dapat job, dapat kepercayaan orang lain. Yang itu nggak bisa dimanifestasikan dalam bentuk uang, karena itu sangat berharga. Misalnya aku bisa kenal kamu dari organisasi kan, itu nggak bisa dibayar dengan uang. Aku pengen kenalan sama kamu nih, ini uang. Itu nilai-nilai yang kemudian kalau orang bilang dapatmu apa sih? Kamu lo nggak dapat uang. Ya memang bukan uang, artinya segala sesuatu nilai itu dia nggak bisa dinilai dengan hanya secara materi, apa bentuk fisik yang kita dapat. Tapi namanya kita berkehidupan ini kan pasti luas. Apa yang kita butuhkan tuh kemudian bukan hanya uang, tapi ketika kita mendapatkan yang lainnya, bisa aja tetap uang juga butuh sih, kantong kering juga kan. Jadi kamu setuju nggak sih, maksudnya dengan pandangan orang yang kayak gitu, yang ngeliat kita aja butuhnya duit aja nih, ngapain sih kita capek-capek ke organisasi nggak ada duit? Itu gimana sih menurutmu pandangan kamu melihat orang yang kayak gitu? Betul, sebetulnya duit di mana-mana pasti penting, ya kan? Itu hal yang fundamental, hal yang mendasar. Penting tapi bukan tujuan. Nah, duit itu kayak kolak ya. Duit itu jembatan untuk mencapai tujuan kita. Tapi kalau saat itu duit itu sudah dijadikan tujuan, artinya kamu nggak akan pernah bisa bahagia. Yang materialistis, kapitalis, oligarki, mas. Ngeri betul bahasa. Nah, cuman kalau misalnya terkait tadi ya, apa sih nggak ada feedbacknya tentang uang? Ya kan? Yang pandangan kamu ngelihat orang yang pikirannya ngapain sih aku gitu, kita tuh mikirnya uang aja udah, yang realistis aja udah, kayak aku butuh duit, itu nggak bisa dapetin, nggak bisa ngasih aku duit, ya kan? Betul. Dia pikiran-pikiran egois gitu, nggak ada feedback buat diri sendiri, dia ngerasa gitu. Nah, gimana betul, artinya masalah uang itu kita nggak bisa kesampingkan. Uang tetap harus juga kita cari, tapi relasi di berorganisasi juga kita harus seimbangi. Ibarat kita seimbangi nih kedua hal ini yang memang bermanfaat. Dua-duanya nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa munafik bahwa dua-duanya itu adalah bermanfaat untuk kita.
Contoh dulu aku juga sempat kerja sambil organisasi sambil kuliah dan bisa walaupun terporsir. Nah artinya di situ dua hal itu ya kita usahakan dua-duanya. Kalau kita yakin dengan kemampuan kita ya pasti bisa, jangan pernah ragu karena banyak orang-orang yang bekerja sambil organisasi kuliah. Nah, betul. Karena sebenarnya kita juga bisa dapat uang dari organisasi. Nah, Cuman kita aja nggak tahu caranya. Ada juga yang tahu caranya tapi dengan cara-cara yang korupsi, semi korupsi atau dengan cara-cara yang praktis lebih, ya. lebih baik gitu, maksudnya kayak mengandalkan relasi di organisasi untuk mendapatkan sesuatu, kayak misalkan dia jualan buat baju, ya kan, ya ikutnya karena dia punya organisasi dia jual ke sana. Nah itu kan salah satu tujuan gitu. Salah satu cara untuk kita bisa menghasilkan uang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Secara materi memang kita nggak secara langsung gitu. Artinya taman aku yakin secara jangka panjang karena pengalaman kita dapat, channel kita dapat ya secara jangka panjang pasti bakal secara materi akan berimbas juga ke kita. Nah cuman aku satu gini ya terkait organisasi tadi bahwa budayanya kita tadi hanya membahas pada aspek keuntungan organisasi ya. Tapi ada satu amanat terpenting, amanat kemanusiaan yang ada di organisasi bahwa mahasiswa ini kan dia netral, independen. Nah, kita sebagai penengah artinya kita sebagai pengontrol, kita sebagai penjembatan antara masyarakat dengan daripada pemerintahan hari ini. Kenapa kita sebagai penengah, pengontrol? Karena seperti ini, misalnya masyarakat yang ada secara umum dia pasti akan sibuk bekerja, berkehidupan. Nah, kita sebagai kaum-kaum yang kebetulan berkecimpung pada dunia akademik yang memang memiliki waktu luang. Nah, disitu kan artinya karena pemerintah ini ibaratnya juga butuh dikontrol, sangat butuh. Bahwa hari ini pun pemerintah pun kulihat sudah keluar daripada relnya. Dan hari ini kita perlu menampar keras terkait kerja-kerja mereka. Ibarat kerja nih tukang bangun rumah kita, kalau kita nggak awasi ya kan tukang depan situ kita nggak awasi bisa agak mereng sedikit jalannya agak anu. Nah kalau beda halnya secara sosial, secara pressure politik itu istilahnya. Kenapa kita mengawasi pemerintah adalah tujuannya pressure politik. Nah, pressure artinya penekanan politik. Secara psikologi pasti dia akan tertekan bahwa aku nggak bisa macam-macam nih. Ada yang kemudian mengawasi aku setiap hari, ada yang mengontrol. Nah hari ini pun terkait instansi-instansi pengawas, KPK, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, hari ini pun ya aku pribadi nggak bisa nggak bisa berpangku tangan sama mereka karena kita lihat orang atas tuh banyak permainan, banyak deal-dealan politik di situ. Nah, cuma tidak menutup kemungkinan juga ada orang baik. Nah, cuman jadi pertanyaannya, apakah lebih banyak orang baik atau orang yang pro baik? Nah, kita sekarang realistis ya, kita idealis aja lah. Kita nggak bisa pungkiri di dalam jauh-jauh di sana deh. Meninggalkan teman aja ada yang baik dan ada yang kelihatannya baik di depan, tahu-tahu tikung pacar teman. Nusuk dari belakang. Nah, gebetan teman ditikung. Baru sehari dikenalkan sudah ditikung. Nah itu kan jadi intinya organisasi itu adalah wadah gitu ya, wadah untuk kita mengekspresikan diri kita dan juga tempat untuk kita peduli orang lain. Jadi kita membuang pikiran-pikiran egois tentang kita aja. Jadi salah satunya di game ini lebih nasionalis kan. Kita peduli dengan negara kita, peduli dengan perubahan yang terjadi di negara kita, perubahan entah itu positif atau negatif. Nah, kebanyakan sih ya tahu sendiri lah. Negatif, cuman positifnya juga banyak. Makanya di situ. Ya, gitu. Cuman salah satunya itu kan ya. Tapi ini terakhir ya. Udah ya. Terakhir. Organisasi kamu sudah lama kan? Karena ini 20-an. Kalau pikir 20-an, tujuan kamu untuk masa depan kamu apa? Ada nggak maksudnya dari kamu organisasi ini untuk mencapai tujuan kamu di masa depan? Maksudnya kamu berpikir nanti 24 tahun, 25 tahun ini aku mau bikin sesuatu, mau bikin apa gitu, atau kamu mau kerja apa gitu. Banyak, itu sudah terstruktur gue pikir. Jadi dari organisasi aku belajar politik, dasar hukum, kemudian membaca secara psikologi, kemudian berkomunikasi,
dan ilmu-ilmu lain, dan di mana ilmu-ilmu tersebut bisa kita pakai ketika kita punya usaha ataupun sebagai entrepreneur. Nah, entrepreneur kan kita perlu melihat aspek psikologinya. Masyarakat nih perlunya apa gitu kan, butuhnya apa, kita jual apa. Nah, entrepreneur itu kan juga butuh ilmu dasar hukum. Ketika kita melakukan ini, apakah pelanggaran hukum atau enggak. Kita berpolitik supaya dagangan kita rame, kita berkomunikasi supaya dagangan kita rame. Nah, ilmu-ilmu dasar itu yang nanti akan ku coba, ku terapkan untuk karirku. Karirku di entrepreneur, kawal awas salah satu. Nah, contoh, maksudnya kamu mau ngapain? Kayak ada nggak sih yang kamu pikir di umur segini aku mau bikin ini gitu? Simple contohnya dan pernah aku lalui. Contoh simpelnya adalah aku sudah pulangnya. Kamu tipe orang yang aku umur 25 harus bikin kayak gini, atau kamu lebih yang enggak usah, aku gak mikirin itu, yang penting jalan aja? Enggak, aku lebih yang terplanning, terplanning tapi nggak ada patokan umur. Misalnya aku habis ini mau kesini, mau buat usaha ini, mau buat platform ini ke situ. Nah, tapi nggak ada umurnya. Contohnya lebih simpelnya kayak aku bakal nikah tunggu aku siap, bukan karena aku sudah umur 20 atau 26 atau 30 tahun gitu kan, maksudnya kan. Umur nggak ada yang tahu kalau kita ngejar umur ya. Nah, di situ. Nah, artinya banyak alur yang saling terkait keuntungan di organisasi dengan kehidupan nanti juga bakal berpengaruh. Di hari ini pun sudah berpengaruh. Nah, itu tadi salah satunya. Kalau langkah konkretku adalah pengen jadi wirausaha. Jadi itu semua relasi segala macam ku pakai buat usaha. Karena Nadiem menunjang tujuan kamu itu ya. Benar. Karena Nadiem Makarim pun dia pasti belajar politik, dia belajar ekonomi, dia belajar segala macam. Jadi secara kalau dia tidak belajar politik dia tidak bisa jadi menteri. Nah, ya itu jadi berpolitik sekarang. Ya. Dia kan lobby ke pemerintah kan juga pasti pakai ilmu politik supaya karirnya naik. Bisa jadi habis dari jadi pengusaha jadi pejabat dan sebagainya. Ya, karena yang orang kadang kurang paham itu, kurang sadarin orang itu, mereka hanya melihat hasil tanpa melihat proses. Gak ada hasil yang instan, hasil yang besar dengan proses yang instan. Kita harus bekerja keras dulu dari bawah, membangun diri kita sendiri. Betul. Oke, mungkin segitu aja. Jadi intinya organisasi itu memberikan wadah kamu untuk berekspresi hingga seberapa dewasa kamu untuk berani memulai atau menentukan pilihan kamu jadi apa. Terima kasih. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita mengawal kebijakan, kita memberikan pressure politik, dan kita sebagai penengah harus netral melihat kondisi yang ada. Karena kalau nggak ada kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan kita? masih ada yang lain.